Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, menjalankan perintahnya yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asyil man barakatil anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi.
ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Saya halamannya lupa, daripada nggak ngaji kita tetap mulai halaman 170. Halaman 170. Sudah liburnya lama jadi lupa yang mana. Halaman 170 dari judul saja. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baris ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul dzikri, keutamaan zikir, keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hidup di zaman yang sangat susah, di akhir zaman. Apa-apa serba susah. Solusi di akhir zaman ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi solusi permasalahan kita bertakwa kepada Allah, lalu mendekatkan diri kepada Allah. Nanti orang-orang yang bertakwa itulah Allah yang selamatkan dari kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah tidak selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi meskipun kondisi segala macam terjadi, solusinya takwa pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah yang wajib ditunaikan, yang haram ditinggalkan, ibadah sunnah kita perbanyak. Jadi saya ulangi, yang wajib kita tunaikan, yang haram kita tinggalkan, ibadah sunnah kita perbanyak, insya Allah kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah yang mana? Yang kita mampu, hadirin sekalian. Di antaranya adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai sekalian saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita semua dan kalian semua minaz zakirina lahu kasiron, termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi ini doa sebelum pembicaraan. Al-Habib senantiasa memulainya dengan berdoa kepada Allah. Sebelum pembahasan tentang zikir, Al-Habib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dan kalian semua termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ladzina, dan termasuk orang-orang la tulhihim, yang tidak dilalaikan, amwaluhum, oleh harta mereka, wala auladuhum, dan oleh anak-anak mereka, an zikrillahi, dari berzikir kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah bukan orang-orang yang lalai oleh harta, bukan orang-orang yang lalai dengan anak, tetapi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Kita sibuk kerja, tetap ingat sholat. Kita sibuk beraktivitas, tetap kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kesibukan kita biasa, yang kerja toko jaga toko, yang kerja guru mengajar, yang petani memacul di sawah. Tetapi kegiatan-kegiatan kita tidak sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menjalankan sholat 5 waktu, dan kita juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya adalah wa'lamu, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, anna dzikra lillahi,
bahwa berzikir kepada Allah itu min a'zamil umuri, termasuk urusan yang sangat besar. Jadi berzikir kepada Allah adalah urusan yang besar, urusan yang penting, bukan urusan sepele. Hadirin sekalian, kita sering menganggap urusan yang besar itu kalau bisnis yang besar, bisnis kita lancar, uang kita akan menghasilkan banyak, kita anggap itu urusan yang besar. Kata Allah dijelaskan, urusan yang besar itu salah satunya mengingat Allah, salah satunya berzikir kepada Allah. Wal fadaili, dan keutamaan-keutamaan yang besar. Jadi urusan yang besar yang memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, diantaranya adalah kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdolil kurbati, seutama-utamanya pendekatan kepada Allah. Jadi pendekatan kepada Allah yang utama adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir itu, mengingat Allah itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Hadirin sekalian, di masjid kita mengingat Allah, di jalan kita bisa mengingat Allah sambil kita menyebut asma Allah. Asma Allah itu nama Allah. Nama Allah itu yang sudah diajarkan oleh Rasul saja. Boleh la ilaha illallah, boleh subhanallah, boleh alhamdulillah, yang mana saja, yang penting ingat Allahnya. Hadirin sekalian, kita pilih salah satu. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kita setiap langkah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk membantu kita boleh juga bawa tasbih. Tapi nanti disangka soalim loh bawa tasbih, tapi nggak jadi masalah untuk permulaan. Tapi kalau kita nantinya sudah terbiasa, kita pakai jari pun tidak jadi masalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring, sambil melakukan aktivitas. Zaman dulu itu sering orang biar hatinya senantiasa ingat Allah dibantu dengan tasbih. Hadirin sekalian, orang-orang zaman dulu sambil dagang sambil megang tasbih. Orang zaman dulu, orang sekarang jarang. Hadirin sekalian, tapi kita bisa memulainya. Hadirin sekalian, yang penting hati kita ingat Allah, lalu kita sebut nama Allah. Hadirin sekalian, perbanyak. Hadirin sekalian, karena ini adalah pendekatan kepada Allah yang utama, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hadirin sekalian, dimanapun itu maksudnya dimana saja. Kalau di WC ingat Allahnya tetap, menyebut Allahnya yang nggak boleh. Tapi itu zikir juga. Hadirin sekalian, karena mengingat Allah tidak boleh disebut, tetapi mengingat Allahnya kita tetap. Berarti dimanapun kita bisa mengingat Allah. Hadirin sekalian, kalau di WC, di kamar mandi jangan disebut, tetapi kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, dan kapanpun kita disunahkan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awsalil wasaili, dan perantara yang paling bisa menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perantara yang paling bisa menyambungkan diri kita kepada Allah adalah banyak berzikir kepada Allah. Jadi Allah itu dekat dengan kita, kitalah yang menjauhkan diri kepada Allah dengan banyak berbuat dosa, dengan banyak bermaksiat, dengan banyak yang dilarang kita kerjakan. Maka kita bertaubat kepada Allah, lalu diantara bukti nyata bertaubat kepada Allah adalah orang tersebut banyak berzikir kepada Allah. Itu adalah perantara yang bisa menyambungkan kita dengan Allah. Kalau orang itu dekat dengan Allah, hadirin sekalian, Allah itu pemilik segala sesuatu. Segala sesuatu ciptaan Allah. Segala sesuatu ini Allah yang atur. Qala Allahu azza min qailin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fazkuruni azkurkum
washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, ingatlah kepadaku, ingatlah aku, azkurkum, aku akan ingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, wala takfurun, dan jangan kamu ingkar kepadaku. Ayat ini memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah. Dengan kita ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kalau Allah ingat kepada kita, insya Allah urusan kita dimudahkan oleh Allah. Ayat ini memerintahkan juga bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat-nikmat akan diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu bersyukur? Menggunakan anugerah Allah sesuai dengan keinginan Allah. Itu namanya bersyukur. Wala takfurun, dan jangan kamu ingkar kepadaku. Jangan kamu kufur, ingkar terhadap nikmat Allah. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan untuk mengingat Allah. Berapa jumlahnya? Sebanyak mungkin. Kita diperintahkan berzikir kepada Allah dengan jumlah yang sebanyak mungkin, dengan jumlah yang tidak terbatas, hadirin sekalian. Jika kita berzikir kepada Allah, setan akan terhalang untuk masuk menggoda ke dalam hati kita. Nah, manakala kita lalai, setan akan masuk ke dalam hati kita. Maka orang yang selamat dari godaan setan adalah orang yang tidak putus zikirnya kepada Allah. Sehingga kita diperintahkan berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, pada pagi dan sore hari. Jadi kita diperintahkan untuk bertasbih, mensucikan Allah pada waktu pagi dan sore hari. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal wa la takum minas solihin wa la takum minal ghafilin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hatimu, tadarru'an, dengan penuh kerendahan hati, wa khifatan, dan penuh rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, tidak dengan suara keras, tidak dengan perkataan yang keras, bil huduwi wal asal, pada waktu pagi dan petang, wala takun minal ghafilin, janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Siapa orang yang lalai itu? Orang yang tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang lalai. Penyebab dosa itu lalai, tidak ingat Allah, maka itulah penyebab dosa. Maka agar kita terhindar dari dosa, banyak mengingat Allah, sebut nama Allah, ingat di dalam hati kita, yang kita ucapkan, kita renungkan kandungannya, insya Allah kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kitab
An-Nasaihud Diniyah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.